Dan sekarang kita masuk kepada sudut-sudut yang dapat dibentuk oleh utara sejati, utara magnet, dan utara pedoman. Kenapa Bu terbentuk sudut-sudut? Perbedaan antara utara sejati dan utara magnet terjadilah suatu sudut. Maksudnya kita sudah jelas ya bahwa arah utara sejati itu tetap berada tegak lurus ke atas menunjuk ke arah menunjuk ke arah kutub utara bumi, menunjuk ke arah kutub utara bumi. Nah, misalnya pada suatu tahun sudah dijelaskan sebelumnya, utara magnet sedang menunjuk mungkin menunjuk ke arah di arah kanannya utara sejati, maka terjadilah suatu sudut. Jadi itu yang dimaksud dengan sudutnya itu. Jadi perbedaan penunjukan misalnya antara US, UM, dan UP ini itu terjadi suatu sudut. Ini kan sudut. Jadi makanya ada sudut-sudut yang dapat dibentuk oleh US, UM, UP. Sekarang Ibu hapus, kita mulai dari sudut-sudutnya apa-apa saja. Ada 3 sudut yang dapat dibentuk oleh US, UM, dan UP. Pertama, variasi. Kedua, deviasi. Ketiga, sembir. Oke ya, jadi perbedaan penunjukan ini menghasilkan suatu sudut yang disebut variasi, deviasi, dan sembir. Oke, sekarang kita masuk kepada pengertiannya. Jadi anak ibu tolong buka lagi materinya. Kita masuk kepada definisi variasi. Jadi karena ini adalah sudut-sudut yang dapat dibentuk, jadi mengartikannya sangat mudah ya. Variasi adalah sudut yang dibentuk oleh perbedaan, tapi nggak usah sebut perbedaan, biasanya sudut yang dibentuk oleh utara sejati dan utara magnet. Sangat gampang kalau kalian lihat materinya. Jadi sudut yang dibentuk oleh utara sejati dan utara magnet. Deviasi, sudut yang dibentuk oleh utara magnet dan utara pedoman. Deviasi ada sembir atau salah tunjuk adalah sudut yang dibentuk oleh utara sejati dan utara pedoman. Jadi ini secara singkatnya, tapi kalau materi panjangnya tadi seperti itu. Variasi adalah sudut yang dibentuk oleh utara sejati dan utara magnet. Deviasi adalah sudut yang dibentuk oleh utara magnet dan utara pedoman. Sembir adalah sudut yang dibentuk oleh utara sejati dan utara pedoman. Nah, sekarang Ibu mau kasih tipsnya supaya kalian gampang banget menghafal ini. Asli bakalan hafal mati. Jadi, cara menghafalnya itu SMV, MPD, SPS. Ini maksudnya ST tapi S. Jadi kan menghafalnya itu SMV, MPD, SPS. SMV, MPD, SPS. Artinya perbedaan utara sejati dan utara magnet disebut variasi, perbedaan utara magnet dan utara pedoman disebut deviasi, perbedaan utara sejati dan utara pedoman disebut sembir, ST ya. Jadi ini sudut-sudutnya, ini utara-utaranya. US, UM variasi, UM, UP deviasi, US, UP sembir. Gampang ya. SMV, MPD, SPS. Oh, ngapal ini mah centik, gampang. Sekarang saatnya Ibu menjelaskan yang dimaksud dengan variasi bernilai positif, variasi bernilai negatif, dan deviasi bernilai positif, deviasi bernilai negatif, serta sembir bernilai positif dan sembir bernilai negatif. Jadi masing-masing ada nilai positif dan nilai negatifnya. Ada juga yang bernilai 0 atau netral, maka dia tidak positif dan negatif. Artinya antara utara-utara ini tidak ada perbedaan masing-masing. Misalnya US dan UM tidak ada perbedaan sudutnya, sama-sama menunjuk ke arah 0 yang sama-sama menunjuk ke arah atas. UM-nya ini menunjuk ke arah utara sejati, sama pada satu garis. Itu artinya tidak terjadi
nilai variasi yang positif atau negatif, atau variasinya bernilai 0. Begitu juga dengan deviasi, begitu juga dengan sembir. Sampai di sini paham ya? Jadi Ibu akan menjelaskan bagaimana menentukan variasi itu bernilai positif dan bagaimana variasi itu bernilai negatif. Begitu juga deviasi dan sembir. Karena sudah gampang sekali, coba sekarang ditutup kameranya, kalian bilang sendiri SMV, MPD, SPS. SMV, MPD, SPS. Sangat gampang ya. Utara sejati, utara magnet, variasi. Utara magnet, utara pedoman, deviasi. Utara sejati, utara pedoman, sembir. Gampang. Oke. Itu harus dihafal lah, gampang sekali ya jadinya ya. Jadi untuk variasi bernilai positif, deviasi bernilai positif, dan sembir bernilai positif. Itu yang seperti apa, Ibu? Nah, jadi untuk rumus yang sudah dilihat ini, Nak, ini hanya perbedaan antara kiri dan kanan terhadap patokannya, yaitu utara sejati. Ingat, utara sejati tidak akan berpindah kemana-mana, dia tetap menunjuk ke arah kutub utara bumi. Pada definisi variasi bernilai positif adalah apabila utara sejati berada di sebelah kirinya utara magnet. Jadi ini magnetnya di kanan, US-nya di kiri, tapi dia tetap lurus ya. Jadi kalau kalian lihat hafalan ini, SMV, S-nya di kiri, M-nya di kanan, berarti variasi positif. Jadi rumus yang sudah diberikan ini semua nilainya positif. Makanya udah dapat 3 poin, kalian mengetahui variasi bernilai positif. US, UM nilainya positif. Kemudian ini variasi bernilai positif. Tapi kalau US, UM-nya ada di sini dalam suatu tahun mungkin. Jadi kalau di sini UM-nya nggak mungkin UM-nya ada di sini ya. Tuh. Jadi saat ini variasi nilainya negatif. Jadi hanya kebalikannya saja. Perbedaan utara magnet dan sejati tetap variasi, tapi nilainya positif apa negatif. Lihat, ternyata si magnetnya ada di baratnya dari utara sejati. UM-nya berada di sebelah kiri US. Kebalikannya aja. Jadi udah paham ya sampai sini. Bingung, biar Ibu gambarkan lagi. Jika US-nya, bukan jika, tapi memang US-nya selalu berada menunjuk ke arah tegak lurus ke kutub utara bumi. Di sini UM. Maka variasi ini bernilai positif. SMV positif, SMV negatif, tapi dibaca duluan US-nya dan M, tapi M-nya berada di sebelah kirinya. Jadi seperti itu, kebalikannya saja. Demikian juga dengan utara magnet dan utara pedoman yang menyebabkan sudut deviasi, menyebabkan perbedaan yang disebut deviasi. Jadi pada deviasi tidak termasuk kepada utara sejati ya, tidak ada deviasi, tidak berhubungan dengan penunjukan utara sejati. Jadi hal seperti ini gimana? Tetap saja utara magnet dan utara pedoman adalah deviasi. UM, UP deviasi. Jadi mana yang deviasi bernilai positif, mana yang deviasi bernilai negatif. Nah, MPD, bukan PMD ya. Kalau PMD berarti deviasinya bernilai negatif, karena kebalikannya. Yang positif adalah UM, UP deviasi positif. Nah, jadi seperti itu, gampang. Begitu juga dengan sembir. Pasti anak-anak Ibu sudah langsung tahu, tapi kita ganti bahwa sembir itu utaranya berhubungan dengan utara sejati. Utara sejati harus tetap ada di atas. Jadi komposisi dari sembir atau salah tunjuk adalah US dan UP. US dan UP. US dan
UP. Jadi mana Bu sembir yang bernilai negatif dan sembir yang bernilai positif? Sembir bernilai negatif adalah sembir yang sebelah kiri ini. Karena pembacaannya SPS, SPS. Jadi yang ditanya untuk bahasanya gampang ya. Variasi bernilai positif apabila utara sejati berada di kiri, ini kiri dan kanan kan, kiri dan kanan. Apabila utara sejati berada di kiri utara magnet. Variasi bernilai negatif apabila utara sejati berada di kanan utara magnet. Berarti ini magnetnya, ini sejatinya seperti tadi. Ini sejatinya, ini UM-nya. Jadi UM US. Berarti US atau mana bahasanya gampang, tinggal dibalik-balik aja. Utara magnet berada di kirinya US, maka variasinya bernilai negatif. SMV, kalau MS berarti V negatif. Deviasi bernilai positif apabila utara magnet berada di sebelah kiri utara pedoman. Deviasi bernilai negatif apabila utara pedoman berada di kiri utara magnet. Jadi kebalikannya ya. Seperti itu juga dengan US. Jadi anak ibu, untuk seperti ini aja, nggak usah bingung-bingung. Intinya hafal ini saja, maka kalian akan dapat hasilnya. Jadi ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu antara ketiga utara ini. Semuanya itu sebenarnya sama-sama menunjuk arah 0. Namanya arah utara. Utara itu kan sudut 0, 0, 0 derajat, yaitu sudut yang menunjuk ke arah atas. Jadi utara sejati sudah kita jelaskan, sudah jelas sekali bahwa utara sejati menunjuk ke arah 0, 0, 0 kutub utara bumi. Nah, UP-nya mereng, Bu. Memang UP-nya ini miring. Utara pedoman ini miring. Tapi saat itu dia juga sedang menunjuk arah 000-nya dia. Kalian membuka contohnya sebuah kompas, saat itu kompasnya mungkin menunjukkan 000 derajat. Tapi 0 yang ditunjukkan pedoman ini belum tentu menunjuk ke arah kutub utara bumi. Jadi kalau kita berlayar, kita misalnya contohkan untuk berlayar ke arah 000 derajat di satu titik, kita pasti berasumsi bahwa oh kalau kita di sini terus haluan kita ikutin terus, pasti kita nyampe di kutub utara. Belum tentu, pasti dia akan terjadi penyimpangan karena kalian mengikuti utara yang kalian lihat di peta di 00 derajat, tapi utara pedoman kalian belum tentu menunjuk juga ke atas. Mungkin dalam suatu hal dia akan miring ke kanan atau miring ke kiri. Jadi dia ini terpengaruh apa tadi? Karena pengaruh utara magnet tersebut juga ditambah lagi pengaruh-pengaruh magnet di sekitar si kompas tersebut. Jadi kompasnya itu error. Nanti di lain kesempatan akan kita bahas cara menghitung kompas error atau cara menentukan kompas error. Jadi pedoman itu error ya gitu. Jadi 0 yang ditunjukkan dia belum tentu benar sesuai dengan arah yang ditunjukkan 0 derajat oleh peta. Begitu juga utara magnet sudah dijelaskan di peta variasi. Nah, yang pernah kita lihat ini contoh utara magnet yang ditunjukkan pada peta laut. Jadi di mawar pedoman ada peta lautnya gitu. Di peta laut ada mawar pedomannya. Nah, jadi di peta laut ada mawar pedoman dan mawar pedomannya isinya utara magnet, dijelaskan saat itu jika utara sejati menunjuk ke atas, utara magnetnya menyimpang ke kiri. Seperti ini juga, tapi untuk contoh ini utara magnetnya menyimpang ke kanan misalnya suatu tahun berapa. Nah, jadi ini semua ini sebenarnya sama-sama menunjuk ke arah 0, tapi 0-nya masing-masing. Utara sejati tetap di sana. Utara pedoman bisa error ke kiri atau ke kanan. Mengetahuinya nanti kita bisa ketahui bagaimana. Dan utara magnet juga kita bisa mengetahuinya dari yang terdapat utara magnet di dalamnya. Jadi utara magnet kita udah nggak cari-cari lagi, sudah ada di peta laut.
Tapi kalau utara pedoman kita cari-cari lagi. Nanti bisa kita cari melalui tabel deviasi.